Wah, hari ini berbeda dari minggu-minggu yang biasanya ya. Iya, hari ini kita merayakan Paskah, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita. Sebelumnya kita masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami. Tuhan, sebentar kami akan merayakan Paskah, berikanlah kami sukacita, sehingga kami boleh mengikuti ibadah Paskah pada pagi hari ini dengan baik. Sertailah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus kita semua. Tuhan Yesus telah menang atas maut. Yeay! Kita juga menang bersama Kristus, sebab kita percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat kita. Mari kita pujikan lagu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Dengan semangat ya, yuk bangkit berdiri. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Karena kasih-Nya Tuhan Yesus telah mati buat kita. Dia berkorban untuk kita di atas kayu salib. Iya, benar sekali loh Sida. Tuhan Yesus mati dan bangkit agar kita beroleh hidup kekal. Mari kita pujikan lagu SALIB. SALIB, SALIB, Yesus mati bagiku. SALIB, SALIB,
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk dapat mendengarkan dengan baik, memahami dan mengerti firman Tuhan, serta dapat kami lakukan setiap hari. Sertai Lose yang akan membawakan firman Tuhan, agar Tuhan sendiri yang berbicara melalui Lose. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Dipersilahkan kepada Lose Suar untuk menyampaikan firman Tuhan. Yeay, halo semuanya adik-adik, apa kabar? Saya harap semuanya kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah, bahkan di momen yang sangat spesial, yaitu ibadah Paskah. Paskah itu apa sih, Lause? Ya, Paskah itu kita memperingati tentang kebangkitan Yesus. Saya percaya adik-adik semuanya dalam keadaan sukacita, bahagia untuk beribadah pada sore hari ini. Oke? Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih pada saat ini Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan Yesus, bersyukur pada momen ini kami mengingat akan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kami bersyukur Tuhan, kami diberikan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, merenungkan tentang kemenangan Tuhan Yesus bagi kami. Dan kami percaya juga setiap kami yang menjadi anak-anak Tuhan, yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kami juga nantinya akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus dan kami memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, kami rindu saat ini Tuhan Yesus untuk merenungkan firman-Mu, supaya kami juga semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, pernah nggak sih kamu mengikuti sebuah perlombaan atau sebuah pertandingan? Yuk, kita saksikan sebuah video berikut ini. And whoever finishes first is going to walk away our winner. Are you ready? And 3, 2, 1, crawl! Maybe they're looking at me. Maybe I should help. Come on, babies. You can do it. Look, it's Mommy and Daddy. Cheer them on, fans. Looks like she was finally taken off. Slow and steady wins the race. Looks like it's a close one between Parker and Mathilde. Who's it gonna be? All right. It looks like Bear Crawler's taking the lead. He really knows what he's doing now. He got the hang of it. Oh! Keep going, Bear Crawler. You got this. Oh, congratulations! Barrett, a Bear Crawler, really proved himself. Nah, itu sebuah perlombaan yang sangat lucu ya adik-adik ya, di mana anak-anak bayi ikut dalam lomba merangkak. Siapa yang paling cepat, dia adalah juaranya. Nah, adik-adik mungkin mengikuti perlombaan yang lain kali ya. Nah, pertanyaannya, gimana sih perasaan adik-adik, teman-teman semuanya ketika mengikuti sebuah perlombaan? Atau misalnya, ketika mengikuti perlombaan, adik-adik jadi juara 1, atau juara 2, atau juara 3. Atau mungkin adik-adik ketika ujian, ya, ujian tengah semester, atau akhir semester. Mungkin kamu menjadi ranking 1, kamu menjadi ranking 2. Gimana sih perasaanmu? Senang nggak sih? Nah, adik-adik, Lause juga pernah mengikuti sebuah perlombaan, lomba nyanyi solo. Dan Lause menjadi juara 2 dari 2 peserta.
Jadi intinya Lawson jadi juara terakhir. Nah, adik-adik sekalian, kita senang kan kalau kita menjadi juara, kalau kita menang dalam sebuah perlombaan. Nah, adik-adik semuanya, kita juga memiliki sebuah kemenangan yang luar biasa lagi. Apakah itu? Nah, itu yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini, yaitu ku menang bersama Kristus. Nah, kok bisa sih kita menang bersama Yesus? Kemenangan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Nah, adik-adik, sebelum kita merenungkan ini, yuk kita menyaksikan dulu video tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ini sebuah kisah nyata yang tertulis di dalam Alkitab, di mana Yesus ketika dia disalibkan dan dia mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Yuk kita menyaksikan videonya. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik, Yesus sudah bangkit. Nah, pertanyaannya, kepada siapakah Yesus menampakkan dirinya pertama sekali ketika dia bangkit dari kematian?
Ayo, kepada siapa? Ya, betul sekali. Kepada Maria Magdalena. Dan kemudian Yesus nanti menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di Galilea. Nah, adik-adik semuanya, kita bersyukur ya, karena Yesus sudah bangkit. Artinya apa? Bahwa Yesus telah mengalahkan kematian dan Dia telah mengalahkan dosa. Jadi, adik-adik, ketika Yesus bangkit, itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan, ya, yang telah menjadi manusia. Dan Dia sudah datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menebus kita dari segala dosa kita. Dia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Ya, seharusnya kita itu yang disalibkan, kita itu yang dihukum, adik-adik. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita, Dia tidak mau kita yang dihukum mati. Dia mau menggantikan kita. Ya, kalau seandainya kita ini tidak ditebus oleh Tuhan Yesus, tidak diselamatkan, nanti kalau kita mati, kita masuk neraka, adik-adik. Kalau Tuhan Yesus tidak menjadi manusia dan menebus kita, memberikan dirinya sebagai ganti kita, kita yang masuk neraka. Tetapi Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, Dia mau menggantikan kita, menerima hukuman. Segala dosa kita ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menanggung segala hukuman kita. Nah, adik-adik, kita bersyukur karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dan ternyata berita yang luar biasa, adik-adik, Yesus tidak mati untuk selama-lamanya. Ya, ketika Dia dimasukkan di dalam kubur, pada hari yang ketiga, Dia bangkit. Dia bangkit dari kematian, adik-adik. Jadi, Dia tidak dikalahkan oleh kematian. Dia tidak dikalahkan oleh maut. Tidak dikalahkan oleh dosa. Luar biasa ya. Tuhan kita, Tuhan Yesus, Dia mengalahkan kematian. Nah, adik-adik, makanya setiap kita juga yang percaya kepada Tuhan Yesus nantinya, kita juga tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Ya. Sekalipun nanti tubuh kita dimasukkan di dalam kubur, tetapi jiwa kita atau roh kita akan dibawa bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Nah gitu, kita bersyukur untuk semua anugerah Tuhan Yesus bagi kita. Ya. Nah, yang Tuhan mau, kita hanya percaya saja kepada Dia. Dan menaati seluruh firman Tuhan. Kita hidup untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Makanya jangan pernah melalaikan ibadah. Jangan pernah lupa untuk berdoa. Jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Lause melanjutkan, Lause mengajak kita semuanya untuk membuka Alkitab kita ya. Nah, kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 54, 55, 56, dan 57. Ada 4 ayat saja. Ini pendek-pendek kok ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 57. Ya, langsung bacakan ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?
Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi ayat 57 ya adik-adik. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita bersyukur. Yesus telah memberikan kita kemenangan. Kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita. Jadi, ketika Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, mengalahkan kematian, nanti pun kita juga tidak lagi mengalami kematian untuk selama-lamanya. Kematian tidak berkuasa lagi atas kita. Dosa tidak berkuasa lagi atas kita, kecuali kalau kita mau hidup di dalam dosa. Nah, itu tidak boleh. Nah, adik-adik sekalian, makanya kita selalu berserah kepada Tuhan Yesus. Kita harus selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Karena kenapa? Tuhan Yesus sudah memberikan kita kemenangan. Ya, kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita kemenangan. Makanya adik-adik ketika mengikuti lomba, ketika mengikuti pertandingan, atau mengikuti ujian, atau apapun yang kita lakukan, serahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Yakin dan percayalah bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan pasti memberikan kita kemenangan. Nah, gitu loh. Jadi, kita bisa melakukan segala sesuatu, ya. Kita bisa menjadi juara, kita bisa menjadi pemenang hanya karena Tuhan Yesus saja. Nah, adik-adik mungkin berkata bahwa, aku ini kan ketika mengikuti lomba nggak pernah jadi juara. Ketika aku belajar, aku tidak pernah jadi peringkat 1, ranking 1, atau ranking 2, ranking 3. Apakah Tuhan Yesus tidak sayang sama aku? Bukan begitu adik-adik. Tuhan Yesus selalu sayang kepada kita. Ya, asalkan kita tetap berserah kepada Tuhan Yesus, mau nanti hasilnya itu jadi peringkat 1 atau tidak menjadi ranking 1, atau bahkan nilai kita biasa-biasa saja, ya tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita mengikuti lomba, mungkin kita tidak jadi juara, jangan patah semangat. Dan jangan salahkan Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak pernah memandang kita, oh, aku mengasihi kamu kalau kamu jadi juara. Enggak, Tuhan Yesus enggak begitu, enggak seperti manusia. Tuhan Yesus selalu sayang kepada kita. Ya, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun bentuk fisik kita, ya, kita jangan banding-bandingkan diri kita dengan teman kita yang lain. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah memandang fisik. Tuhan Yesus tidak pernah memandang kamu pintar atau bodoh. Ya, anak Tuhan tidak pernah menjadi bodoh. Ya kan? Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak pernah menjadi bodoh. Karena kebodohan itu hanya dinilai oleh manusia. Biasanya manusia itu kan, orang-orang itu menilai manusia itu pintar kalau nilainya bagus. Enggak, tapi Tuhan enggak begitu. Pintar ketika kita hidup takut akan Tuhan. Itu pintar. Ya? Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pintar juga artinya bahwa ketika kita sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu pintar. Ya? Nah, adik-adik semuanya, kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah memberikan kita kemenangan yang luar biasa. Ya? Maka jangan takut lagi, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan maut, telah mengalahkan dosa. Jadi, mari kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus hidup taat kepada Tuhan Yesus. Kita harus hidup mengasihi Tuhan Yesus. Ya, bagaimana caranya? Dengan cara kita mengasihi orang di sekitar kita,
mengasihi papa mama kita, koko, cece kita, itu sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Oke? Dengan kita rajin ikut ibadah, dengan kita rajin juga berdoa, baca firman Tuhan, itu juga salah satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Lesu punya sesuatu nih untuk kalian semua ya. Nah, Lesu punya sebuah aktivitas ini untuk adik-adik semuanya. Nanti adik-adik bisa mencobanya ya setelah ibadah ini ya. Ya, oke. Bisa mencoba di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana. Jadi sediakan piring kecil, terus di atasnya kasih sebuah potong roti tawar, dan sediakan 4 potong roti berbentuk kotak begini. Oke. Dan 1 potong roti bulat ya. Oke. Bulat. Nah, terus bikin kotak. Nanti ini kita buat, terus kita tanamkan seperti ini. Tanam roti kotaknya di atas roti tawar. Oke. Terus sesudah itu potongan roti terakhir taruh di atas. Oke. Dan roti yang berbentuk bulat taruh di atas sini. Ya. Ini batu yang terguling nantinya ya. Nah, sudah begini, ini artinya membuktikan bahwa kubur kosong, membuktikan Yesus sudah bangkit dari adik sekalian. Yesus sudah bangkit. Oke. Makanya kita bersyukur untuk semuanya itu. Dan kita juga menjadi orang-orang yang menang. Bahkan kata firman Tuhan, kita lebih daripada pemenang. Adik-adik semuanya. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan itu adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita bersyukur untuk hal itu. Ayo kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur di momen Paskah tahun ini kami diingatkan kembali bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi kami dengan menggantikan kami. Tuhan Yesus tidak mau kami yang mati. Tuhan Yesus tidak mau kami yang dihukum. Tuhan Yesus menggantikan kami dengan mati di atas kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga Engkau bangkit, yang menunjukkan kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Allah. Engkau, Tuhan Yesus, telah mengalahkan kematian, mengalahkan dosa. Dan kami anak-anak-Mu, Tuhan Yesus, bersyukur. Dan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami mau serahkan diri kami ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tolong kami dalam kami melakukan segala kegiatan kami, proses belajar kami di rumah. Tuhan tolong supaya kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan menjadi orang-orang yang terus komitmen, optimis bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kami dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati papa mama kami, berkati pekerjaan mereka, berkati juga lose-lose kami, berkati juga gereja kami, berkati para pemerintah kami. Tuhan, ampuni segala dosa kami. Dan kami saat ini kami mau sungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Thank you adik-adik semuanya. Sampai ketemu lagi. God bless you. Dah. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita masukkan dalam
amplop atau dompet yang sudah disediakan, kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita pujikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Untuk doa persembahan dan sekaligus doa penutup, dipersilakan kepada Lo Suratna untuk membawakannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami kembali memperingati kebangkitan Tuhan yang memberikan kami kemenangan, keselamatan, kami memperoleh hidup yang kekal karena Engkau telah bangkit. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami, secara khusus juga untuk anak-anak komisi sekolah minggu. Kiranya Engkau yang memberkati mereka Tuhan, walaupun mereka masih kecil, tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus akan terus menolong mereka untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga Tuhan mau berdoa, kiranya Engkau memberikan mereka hati yang semakin mengasihi Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu kami. Dan juga kami berdoa untuk keluarga mereka Tuhan, kiranya Engkau berkati papa mama mereka, pekerjaan mereka, papa mama mereka, dan juga mereka yang sedang belajar di bangku sekolah, kiranya Tuhan senantiasa berkati mereka. Dan kami juga mau menyerahkan dan membawa persembahan kami di hadapan Tuhan, kiranya persembahan ini sungguh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, dan menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan untuk pelayanan kami di komisi anak, sehingga juga Tuhan persembahan ini boleh digunakan dengan baik di dalam pelayanan di komisi anak kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami juga berdoa secara khusus untuk setiap kami guru-guru sekolah minggu, untuk lause-lause, kiranya Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan semangat yang lebih lagi di dalam melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya, adik-adik. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Berkati. Terima kasih Lose. Sama-sama. Ya, sama-sama. Selamat Paskah.